Siapin kalkulator lu kalau lu nggak mau iklan lu itu nebak-nebak lagi guys. Karena hari ini gue bakal ajarin lu 3 hal yang perlu lu catat dan lu hitung ketika beriklan Meta Ads biar terhindar dari boncos. Oke? Kita langsung masuk aja ya ke 3 hal ini ada apa aja. Jadi gue bisa bilang ini adalah 3 hal yang harus lu hafal di luar kepala ya teman-teman ya. Apa aja itu? Yang pertama adalah yang namanya target biaya akuisisinya. Jadi kalau gue bilang di sini di dashboard itu namanya adalah cost per purchase. Nanti kita bakal lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua adalah biaya iklan harian. Nah, ini sering banget ditanya nih ke gue, Jordan, berapa sih biaya yang harus gue siapin kalau mau beriklan gitu kan. Dan yang ketiga adalah ROAS yang ideal, karena gue ngeliat banyak sekali gitu ya orang-orang yang share ROAS-nya berapa, yang sebenarnya itu jangan sampai kita tergiur karena belum tentu ROAS tinggi menghasilkan profit yang signifikan, dan gue akan tunjukin juga contohnya seperti apa. Oke, jadi please setelah video ini teman-teman harus benar-benar hafal nih 3 angka ini di luar kepala ya. Dan kalau lu ragu gitu ya mau tanya kira-kira cocok gak sih gue ikut workshop Meta Ads, itu gue juga sudah ada one on one-nya dengan tim gue. Kita akan bakal bedah gitu ya bisnis lu apakah cocok atau enggak untuk ikut workshop ini, dan kalau nggak cocok juga dan tim gue juga langsung bilang ini nggak cocok, dan ini free ya konsultasi one on one-nya. Jadi daftar di link di description ini. Oke? So untuk teman-teman yang baru bergabung ke channel gue dan bertanya-tanya siapakah Jordan, jadi gue adalah seorang trainer dan coaching ya. Jadi gue adalah seorang trainer yang bergerak di Meta Ads untuk konversi. Jadi gue bukan buat CPAS, gue bukan buat awareness doang, tapi gue fokusnya adalah untuk konversi. Dan ini adalah portfolio gue dari tahun 2019. Gue sudah pernah beriklan produk digital sebelum produk digital itu hits. Ini adalah jualan-jualannya, e-book dan sebagainya, jualan produk fisik juga di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi gue juga seorang praktisioner gitu ya, nggak cuma bikin teori habis itu diajarin jual produk fisik ataupun produk digital. Dan gue membuat sebuah metode yang bernama Framework Meta Ads Digital Selling, di mana produk ini sudah gue tes dan cocok untuk berbagai macam industri, entah yang bisnis B2B, produk dan brand, jual e-book, kelas online, jual jasa, VIP, agen, sales, konsultan, coach. Ini cocok dan sudah banyak testimoni juga ya yang mengatakan works dari metode ini. Oke? Jadi langsung aja kita masuk ke angka hafalan yang pertama, di mana lu harus benar-benar ingat nih di luar kepala, itu adalah biaya akuisisi lu berapa. Jadi ketika lu beriklan, lu mengiklankan handphone gitu ya, mau jual handphone, lu tuh harus udah langsung punya, oke, biaya akuisisi gue adalah sekian. Nah, bagaimana cara carinya? Gue ajarin. Di sini ada contoh dashboard ya. Jadi ada pembelian atau purchase, biaya pembeliannya, hasil dari pembeliannya, dan juga spendingnya. Nah, ini adalah yang namanya cost per purchase atau biaya akuisisi. Oke, ini jadi fokusnya adalah di sini. Nah, biaya akuisisi kan kadang-kadang ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang 82.000, ada yang 55.000, 61.000. Cuman kita nggak tahu nih, ini tuh sebenarnya untung nggak sih gitu kan ya. Nah, jadi dengan mengetahui biaya akuisisi atau cost per purchase lu langsung dengan sekejap langsung bisa tahu, oke, iklan gue lagi mahal atau iklan gue lagi murah. Oke, jadi ini alat atau matrix untuk menjudge lah iklan lu tuh lagi mahal atau murah sih sebenarnya dengan mudah. Jadi dengan sangat mudah. Karena ketika lu sudah tahu nih target cost per purchase lu berapa gitu ya, gampang banget gitu ya buat bilang, oh campaign yang ini mahal, campaign yang ini murah gitu ketika lu tahu. Nah sekarang kalau misalkan lu beriklan aja dan lu kayak nebak-nebak, oh iya harga produksi gue sekian sih kayaknya kayaknya masuk, nah itu udah salah tuh di situ. Makanya gue hari ini ajarin gimana cara buat menghitungnya, oke? Nah, gimana cara menghitung target biaya akuisisi yang pas untuk iklan Meta Ads? Kita bercerita dulu ya. Ini ada asumsi ada sebuah produk gitu ya, di mana harga produknya adalah 125.000 sebagai contoh. Dan untuk memproduksi produk ini, entah itu apa sih biasanya 125.000, parfum mungkin atau skincare gitu ya. Biaya produksinya adalah 25.000. Oke, kalau produk digital berarti biaya produksinya 0. Nah, gross profitnya, harga dikurangin biaya produksi, artinya 100.000 ya sih. 125.000, 25.000. Ini yang biasanya lo lakukan. Kalau lo masuk ke marketplace, berarti bakal ada biaya marketplace gitu ya, belum dipotong. Makanya gue bilang di sini adalah gross profit ya, bukan net profit. Nah, ketika lo mau beriklan di Meta Ads, berapa sih maksimal biaya yang mau kita potong nih dari keuntungan kita untuk iklan? Nah, kalau di marketplace itu lo ada
ads-nya, ada biaya marketplace fee. Nah, kalau di iklan, lu rela berapa duit nih yang lu keluarkan? Ya. Nah, gue kasih lu kunciannya, itu adalah maksimal biaya yang lu bisa keluarkan gitu ya di dalam Meta Ads itu adalah 33%. Ini udah maksimal banget, udah top-topnya. Lebih dari itu, kurang dari itu berarti bakal bagus banget gitu kan ya. Kalau 10%-nya aja gue udah bisa akuisisi, oke. Nah, berarti gue asumsikan maksimal 33.000, berarti 100.000 dikali 33%, ya berarti 33.000 kan. Sehingga sebagai contoh nih, ketika lu beriklan, oh gue ada ads yang pertama, ads yang kedua, ads ketiga, dan ads keempat. Dengan biaya akuisisi yang berbeda-beda. Oh yang pertama 57.000, berarti lu bisa bilang ini mahal nih, ads yang ini jangan diterusin gitu. Atau yang di sini ada 4.000, dua pembelian. Jadi baru spending 4.000, udah ada dua pembelian. Nah yang murah nih, bikinnya konten iklan yang seperti ini. Oke? Jadi lu bisa langsung punya gambaran gitu loh. Oke, berarti mana campaign yang mahal dan mana campaign yang murah gitu kan ya. Ini gambaran untuk yang pertama dulu mengenai biaya akuisisinya. Kemudian yang kedua, angka hafalan kedua. Nah, ini juga sering ditanyain nih sama orang gitu ya. Oke, gue udah tahu Jordan cost per purchase gue targetnya berapa gitu ya. Nah, sekarang budget iklannya berapa? Karena banyak sekali yang nanya gitu kan ya. Gue ada 3 juta nih, cukup gak sih? Gitu. Gue sering banget tuh dapet pertanyaan kayak gitu. Gue ada 3 juta, cukup gak sih buat iklan? Atau enggak, gue gak punya budget gede nih. Gue cuma punya ya 50.000 lah buat testing. Ini cukup gak sih learningnya nih? Buat learning pas gak sih? Nah, gue akan jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Oke, jadi teman-teman harus tahu dulu bahwa fungsi dari kita beriklan, mengeluarkan budget iklan, itu adalah untuk menguji hipotesis kita. Sebagai contoh tadi, gue punya 4 iklan gitu ya. Hipotesis gue adalah, oh oke, dari 4 iklan ini gue expect ada yang di bawah 33.000 pastinya. Ternyata kalau ada yang di atas 33.000, kita nggak bakal bikin lagi kan konten iklan dengan jenis yang pertama ini. Pertama ataupun yang kedua bahkan. Kita bikin yang ketiga dan keempat. Ya kan? Jadi kita ngiklan tuh alat hipotesisnya kita gitu loh. Nah sehingga ketika lu punya uang untuk beriklan, mindsetnya tuh jangan, oh gue punya 3 juta, yaudah gue bakar dulu deh, gue lihat just gitu ya. Abis itu ya we will see seperti apa. Nah kalau memang mindsetnya seperti itu, bisa gue bilang takutnya nanti lu kebanyakan boncos gitu loh. Kebanyakan waste di jalanan. Kebanyakan waste di jalan gitu budgetnya. Karena yang sebenarnya ini tuh bisa dengan sangat minimal budgetnya, tapi lu karena merasa punya budget, ya kita lihat aja wait and see. Nah, itu harus dihilangkan tuh mindset kayak gitu. Tapi budget 3 juta ini kita harus alokasikan sesuai dengan hipotesis yang kita mau lakukan. Nah, apa itu hipotesisnya? Jadi, hipotesis yang pertama, katakanlah ya dengan harga produk dan cost produk yang seperti tadi, hipotesisnya adalah setiap beriklan 33.000, gua expect terjadi pembelian. Bener nggak? Nah, pertanyaannya adalah dari budget iklan 33.000 ini, kita mau ngasih berapa kali nyawa? Kalau lu punya 3 juta habis itu lu kayak wait and see, berarti nyawanya tuh kebanyakan menurut gua. Padahal 3 kali nyawa untuk mengisi hipotesis itu cukup. 3 kali nyawa tuh maksudnya kayak oke, berarti gua berasumsi kalau 33.000 itu satu pembelian dan ini pertama kali gua beriklan, ya udah gua ngiklannya 99.000 aja. Gue pengen lihat nih dari 99.000, bener nggak di setiap kali 33.000 itu terjadi pembelian. Setiap kali target akuisisi gue tuh terjadi pembelian. Jadi ibaratnya ini ada burung ya. Oke, ini 33.000 pertama lewat, oh miss nih, nggak kena. Oke, kita liatin lagi, ini 66.000 nggak kena nih. Di 99.000, 90.000, ini baru kena, das gitu ya. Berarti cost akuisisi lu kan 90.000. Nah, tapi kan lu punya beberapa iklan di sini. Makanya di sini sebagai contoh gitu ya, yang ternyata si Meta mengalokasikan budget iklannya, ini kan sudah 90.000 nih, 90.000 gitu ya. Tapi ternyata ini dapatnya 10.000, ini ada yang dapatnya 50.000, berarti yang ini dapatnya adalah 30.000, benar nggak? Nah, yang ada pembelian, ternyata yang di sini nih, satu pembelian. Nah, ini 0 pembelian, kemudian ini juga 0 pembelian. Nah, si Meta ngasih budgetnya kayak gini sering kali. Gitu, ketika kita coba 3 konten iklan gitu ya, nah dia ngasihnya ke 50.000 semata-mata karena 50.000 ini di Ads 2 ini engagementnya bagus. Oh banyak engagement nih,
tapi kok nggak ada yang beli ya? Nah, dia baru geser ke sini. Ini juga banyak engagement, tapi nggak ada yang beli ya. Nah, dia baru geser ke yang A ini. Oh, oke, yang beli ternyata yang di sini. Nah, makanya penting buat kita men-track sampai pembelian. Biar si Meta tuh makin pinter dan ngerti yang beli tuh yang karena konten yang apa. Karena kalau kita nggak trigger balik gitu ya, yang pembelian tersebut terjadi, kita nggak trigger balik. Nah, Meta tuh cuman ya udah based on engagement aja. Budget lu akan dia alokasikan ke yang engagement paling banyak tapi nggak ada pembelian. Nah, sering kali kayak gitu. Nah, kesalahan kebanyakan orang adalah trackingnya juga nggak rapi. Nah, sehingga besoknya gitu ya, berarti boleh dong gue kayak gini. Nah, gue bikin campaign, habis itu ad set. Nah, ini adalah ad 1 ini sebagai contoh ya. Yang mana budgetnya ya fokusnya adalah di sini. 99.000 fokus dengan yang ada pembelian ini. Oke, dengan yang ada pembelian. Ad satunya lu bikin lagi, lu duplicate. Jadi kalau gue sih jarang matiin ads gitu loh. Jadi gue biasanya selalu duplicate ulang nih campaign 2. Nah, strukturnya seperti ini. Gitu. Ini juga bisa gini. Oke. Nah, jadi dia fokus dengan konten yang ada pembelian. Tapi lu jangan cuma sampai segitu doang. Nah, artinya next-nya jangan cuma duplikat habis itu tinggalin. Kita harus bikin konten iklan yang mirip dengan ad 1. Bikin konten iklan baru. Ya, yang mirip dengan ad 1. Kenapa sih ad 1 ini bisa closing? Oh, ternyata karena kemarin kita pakai talentnya si A nih. Si A bagus ngejelasinnya, lu lempar ke A berarti. Gitu. Oke, jadi konsepnya kayak gitu ya. Untuk budget iklan, buat gue pribadi, budget iklan itu sebenarnya 3 kali nyawa aja udah cukup. Jadi kalau misalkan nyawa kita pengen akuisisinya 33.000, berarti dikali 3 aja per campaign, berarti 99.000 itu udah cukup banget. Gitu. Nah, kemudian kita masuk angka yang ketiga ya. Jadi teman-teman harapannya sudah ngerti ya, poin 1 dan poin 2, budget akuisisi budget iklannya. Sekarang ROAS. Nah, sekarang gini teman-teman. Ini ada sebuah case ya. Katakanlah ini ROAS-nya gue ada 4, ada yang 3, ada yang 1, ada yang 0, 0, nah. Terus orang bilang gini, gitu ya. Masalahnya adalah seperti ini. ROAS yang di dashboard ini belum termasuk sama hitungan biaya produksi yang di sini. Ya kan? Ya si Meta nggak masukin. Meta cuman, oh lu dapat pembelian segini, cost iklan lu segini, berarti ROAS lu 4. Nah, seringkali kita terkecoh gitu. Oh, ROAS 4 ini bagus, tinggi ROAS-nya. Nah, ini ada study case gitu ya. Keren, ROAS-nya 4 dan lakunya 3 barang ya kan. Sini lakunya 3 purchase di sini. Oke. Harga jualnya 235.000 sehingga omsetnya 700.000. Bener gak? Omset 700.000 ya. Di sini lu bisa lihat purchase conversion value-nya 700.000. Harga produksi per barang, katakanlah ternyata gue adalah seorang affiliator lah katakanlah ya, yang gue perlu bayar prinsipalnya 180.000. Oke, jadi 180.000 dikali 3, 540.000. Ini adalah harga produksi barang. Iklan gue spendingnya 150.000. Ya kan? Nah, berarti profit gue adalah omset 700.000 dikurang biaya produksi gua 540.000 dikurang 150.000 dan hasilnya adalah 10.000. Ya kan 700 kurang 540 kurang 150 10.000. Nah, gua nggak tahu nih. Jadi keren nggak sih ROAS 4 ini kalau cuma dapat profit 10.000 gitu kan ya. Ya jadi nggak keren gitu loh. Makanya cara untuk menghitung ROAS idealnya lu adalah bukan dengan melihat wah ROAS gue tinggi nih, orang-orang pada 2 yang berarti gue bisa dapat 4, bisa dapat 5, keren gitu loh. Enggak. Cara menghitungnya adalah harga produknya lu ya 125.000 tadi dibagi dengan target biaya akuisisinya lu. Nah, ini adalah target ROAS lu 3,7. Ketika orang-orang lain, oh enggak kok gue 1,5 BEP, enggak kok gue 2 BEP. Nah, lu harus 3,7. Baru lu bisa dikatakan, oke, ini iklannya works. Bahkan cuman works ya, belum winning gitu loh. Winning mungkin lu harus 5 atau 6 gitu. Karena itu cuman, oh ya profit aja dari iklan. Gue ngiklan habis itu profit. ROAS gue 3,7. Nah, lu harus keep in mind. Jadi ketika lu lihat ROAS di sini, oh oke, 3 kelihatannya bagus, tapi ini nggak profit nih. Ya udah kita cut. 4,1 juga belum nih, 4,6 baru katakanlah seperti itu ya. Jadi gitu untuk ROAS-nya. Jadi harapannya lu jadi ngerti nih gitu ya, nggak terkecoh lagi dengan ROAS tinggi, tapi lu bener paham karena ada biaya produknya di sana, biaya produksinya.
Oke? Nah, oke Jordan, sekarang nyambunginnya gimana nih? Lu kan udah kasih tahu nih 3 angka tadi. So, kayak apa? Nyambunginnya gimana? Nah, gue pengen lu nyambungin ketika lu beriklan adalah seperti ini. Dengan mengeluarkan budget iklan hariannya lu, tadi kita udah sama-sama ngitung yang matriks kedua, saya harusnya bisa mendapatkan pembelian di harga target biaya akuisisi matriks yang pertama, dan ROAS-nya di dashboard sekitar berapa, gitu ya. Nah, jadi kalau gue masukin di sini, dengan mengeluarkan 99.000, saya harusnya bisa mendapatkan pembelian di harga 33.000 per barang nih. Jadi ketika gue spend 99.000, target gue adalah 33.000 per barang. Dan ROAS yang gue pengen muncul di dashboard adalah 3,7. Kalau nggak segitu berarti ada yang kurang mungkin. Entah itu metanya ngasih budget ke nggak ada yang pembelian, atau copywriting kita kurang, ya nah itu tuh another topic lagi. Tapi gue pengen lu paham nih 3 matriks ini biar lu gampang nanti nentuin iklan gue tuh lagi bagus atau enggak. Oke? Oke, gue juga sudah menyiapkan ads kalkulatornya di sini dalam bentuk sheets gitu ya. Nah, sebagai contoh ini biar lu gampang lah gitu loh. Langsung masukin aja harga produk lu 150.000, kayak tadi misalkan 125.000, kita masukin 25.000 di sini gitu ya. Dan langsung keluar gitu ya. Budget ideal hariannya berapa, biaya akuisisinya berapa, ROAS idealnya berapa, ini keluar. Jadi kalau gue ubah katakanlah ini 500.000, di sini 125.000 gitu ya, karena kan barang beda-beda ya, gitu harga dan cost-nya. Ini juga keluar. Dan di sini gue juga tambahin gitu ya, nggak cuman budget hariannya, target biaya akuisisi sama ROAS seperti yang tadi gue omongin. Di sini gue juga sudah tambahkan gitu ya, target omset hariannya gitu ya. Jadi target omset harian ini fungsinya adalah biar lu tahu, oh ketika gua spending 300.000, targetnya tuh berapa produksi yang keluar, dan omset itu berapa, dan biaya iklan gua berapa, dan profit gua tuh berapa yang bagusnya gitu ya. Nah ini nanti gua bakal rapin biar visualnya lebih bagus lagi. Tapi untuk teman-teman yang mau minta gitu ya, gue mau minta dong template kalkulatornya ini gitu ya. Nah lu DM aja IG gue di @jordansusantio. Nah di situ nanti tim gue akan share gitu ya template-nya biar lu nanti nggak bingung lagi, tinggal masukin aja harga produk lu berapa gitu ya. Nah ini misalkan lu jual produk digital harganya segini, juga lu langsung tahu nih, oh gue berarti targetnya seperti apa. Oke, itu teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen ikut workshop gue juga mempelajari Meta Ads lebih dalam lagi, di situ kita lebih banyak implementasi gitu ya, membongkar study case dan meningkatkan profit lewat Meta Ads, bisa join workshop gue di akhir bulan ini. Linknya ada di deskripsi gue, dan semoga video ini membantu. Kita ketemu lagi di next video ya.